Nah, ini dia tradisi bubungan, yaitu bergotong royong membangun rumah. Jadi bagi-bagi rezeki ini sebagai bentuk rasa syukur pemilik rumah kepada warga yang sudah membantu membangun rumah ini. Biasanya masyarakat bergotong royong untuk mencari kayu-kayu bakar yang ada di hutan. Ini memang dihanyutkan, itu selain mempersingkat waktu, batangnya besar-besar. Jadi lebih enak kalau misalnya kita hanyutkan ke air. Jenis tumbuhan hutan memang tidak ada habisnya untuk dimanfaatkan. Salah satunya yang mau saya cari ini, pohon sungkai. Eksotisme alam yang masih belum banyak terjamah menarik perhatian saya untuk melakukan petualangan di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya Kabupaten Oku Selatan. Sampai di tujuan, saya semakin terkesan dengan sambutan warga yang begitu antusias. Kalungan kain dan lemang yang diikat menandakan warga masih menerapkan tradisi untuk setiap tamu yang datang. Memang, masyarakat Semende masih sangat kukuh dengan warisan nenek moyangnya, termasuk kegiatan yang akan saya ikuti sekarang. Petualangan saya di Oku Selatan akan melakukan tradisi bubungan. Tapi sebelumnya saya udah ramai sekali nih mendapat sambutan dari warga desa, luar biasa. Di sana juga ada kuntau. Tradisi bubungan atau menaikkan kayu penopang tertinggi di setiap rumah yang berderet di sini menjadi sebuah keharusan. Nah, ini dia tradisi bubungan, yaitu bergotong royong membangun rumah. Tapi sebelumnya kita harus mengadakan ritual dulu, dan ritual itu dilakukan di atas. Saya mau naik dulu ke atas. Sementara pemilik rumah hanya boleh menyaksikan dari bawah. Pasangan suami istri ini belum boleh naik ke atas sebelum bubungan benar-benar dipasang. Setelah berdoa, kayu bubungannya akan segera dinaikkan ke atas. Tapi sebelum itu ada ritual menuangkan air dan juga beras kuning ke kayunya. Itu agar suasana rumah nanti menjadi teduh dan juga nyaman. Inilah salah satu yang bisa dilakukan pemilik rumah. Berdoa dan menyiramkan kayu dengan air. Tujuannya untuk mendatangkan kebaikan sehingga rumah akan terasa nyaman, aman, dan penuh berkah. Di ujung kayu bubungan ini ada beberapa jenis daun dan salah satunya adalah daun beringin yang memiliki buah dan tidak mengenal musim. Itu memiliki filosofi supaya orang yang menempati rumah ini bisa banyak rezekinya. Rezekinya tidak habis-habis ya, Bu? Selain berbagai daun yang diikat di ujung bubungan, di atas rumah dikibarkan bendera merah putih dan kelapa yang bermakna nasionalisme serta harapan kesejahteraan. Sekarang bubungan siap dipasang. Secara perlahan-lahan, balok kayu ini diangkat warga secara bersama-sama. Selesai bubungan dipasang, ratusan warga yang sebelumnya tenang berubah menjadi riuh saat si pemilik rumah berbagi rezeki dengan warga dalam bentuk saweran. Jadi bagi-bagi rezeki ini sebagai bentuk rasa syukur pemilik rumah kepada warga yang sudah membantu membangun rumah ini. Kayu bubungan sudah diletakkan di paling atas rumah ya, Pak? Yang paling tinggi ini. Yang paling tinggi dari rumah tersebut. Melindungi semuanya ini. Untuk melindungi rumah dan menjadi bagian yang paling penting karena ini sangat kokoh untuk menopang kayu-kayu yang lain. Setelah ditutup dengan azan berarti bisa dilanjutkan ya, Pak, pembangunan rumahnya. Tradisi bubungan masih dipertahankan oleh masyarakat adat Semende. Namun, dilakukannya biasanya ini sesuai dengan kemampuan si pemilik rumah. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Inilah Sungai Sako. Tempat saya bersama puluhan wanita warga Bayur akan nganyut putung. Cara leluhur yang sampai sekarang masih dilakukan oleh sebagian warga desa Sugihan, Kecamatan Muara Dua Kisam, Kabupaten Oku Selatan. Sebelumnya kami harus berjalan menuruni jalanan setapak, karena hutan yang kami tuju terletak di seberang desa. Jadi kedatangan saya di sini bertepatan dengan hajatan besar. Tapi sebelum itu biasanya masyarakat bergotong royong untuk mencari kayu-kayu bakar yang ada di hutan. Hutannya ada di sebelah sana, masih cukup jauh. Tapi biar saya seragam, saya mau pakai ini juga nih, caping. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tiba di tepian sungai, nganyut putung dibuka dengan tradisi berseram sebagai bentuk izin sebelum masuk ke hutan. Tradisi basram ini memang biasa dilakukan supaya aktivitas kita nanti di hutan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan biasanya dipimpin oleh ketua lembaga adat. Nganyut putung adalah menghanyutkan kayu bakar ke aliran sungai. Cara ini dilakukan untuk menghemat tenaga dibanding harus membawanya melewati jalanan berbukit. Uniknya, pengambilan kayu seperti ini dilakukan oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-lakinya bertanggung jawab mengerjakan pekerjaan lain. Kayu bakar yang kami cari tepat berada di seberang sungai. Ini karena arusnya deras sekali, jadi kita nyebrangnya harus berpegangan tangan seperti ini, supaya tidak ada yang terjatuh. Kita saling menopang terus. Wow! Hati-hati! Mana, Bu? Yang itu? Wah, itu yang paling besar. Ibunya mau nebang pohon besar yang ada di situ. Tahan. Sebagian diambil dari batang yang sudah kering, namun tidak jarang harus merobohkan kayu yang masih hidup untuk persediaan. Yang saya kagumi dari perempuan di sini, mereka cukup tangguh dan sangat kompak. Aduh. Sangar ternyata ya ibu-ibu di sini. Langsung ambilin rantingnya. Udah banyak ya, Bu ya? Udah. Ini puntung yang didapatkan sudah cukup banyak. Abis ini kita mau hanyutkan di sungai. Tidak perlu waktu lama, kayu sudah terkumpul banyak. Secara estafet, kayu mulai dihanyutkan. Jadi memang dihanyutkan itu selain mempersingkat waktu, tapi ini juga batangnya besar-besar. Jadi lebih enak kalau misalnya kita langsung dihanyutkan ke air. Meski sudah terbiasa, kami tetap harus berhati-hati saat menyusuri sungai agar tidak terbawa arus. Nyangkut dia, karena memang banyak batu-batuan besar di sini. Kayu kembali kami kumpulkan dan dimasukkan ke dalam kinjal. Hampir 30 menit berjalan, kami pun sampai. Akhirnya, setelah menyusuri sungai Sake, kita sampai di darat juga nih. Habis ini, saya mau bawa kayu-kayu ini untuk ke tempat hajatannya. Wah, ternyata sudah ramai ya di sini. Udah banyak ibu-ibu yang masak. Ibu, kami bawakan kayu bakar ini, Bu. Taruh di sini ya. Esoknya, saya masih mengikuti persiapan lainnya yang biasa dilakukan warga sebelum melakukan sedekahan atau pesta pernikahan, Ini ya, Bang. yaitu mencari bahan makanan yang akan dihidangkan pada saat hajatan. Karena lusa ada hajatan pernikahan, makanya sebagian warga bergotong royong untuk mengambil bahan makanannya. Salah satunya ini, umput.
Mengambil umbut aren tidak bisa dilakukan seorang diri, karena selain harus dipanjat, umbut aren cukup berat. Umbut aren menjadi makanan wajib yang harus ada pada setiap hajatan marga Bayur. Teksturnya yang lembut, sangat cocok disandingkan dengan sajian lainnya. Abang, ini udah mau roboh belum? Udah mau roboh? Udah mau roboh? Iya. Rubuhnya ke arah mana, Bang? Ke sana. Ke arah sana ya? Iya. Oke, ternyata nggak kesini untuk. Saya pikir tadi di atas sudah terlihat umbutnya, tapi ternyata umbutnya itu masih ada di dalam sini, jadi masih harus dikupas dulu ya Bang, ini bagian terluarnya. Satu batang umbut aren bisa menghasilkan puluhan hingga ratusan porsi makanan. Itulah salah satu alasan lainnya kenapa umbut begitu dicari. Ini bisa langsung dicobain Bang? Bisa. Bisa? Yang mana? Coba lihat Bang. Oh, Mau coba? mau dong, cobain dong Bang. Mana ini? Semuanya ini? Iya. Oh gitu. Katanya bisa langsung dicobain. Benar ya Bang? Oke, saya makan. Manis. Manis. Iya. Enak ya? Biasanya dimakan sama apa Bang? Di sayur. Oh, di sayur. Ini dimakan mentah aja udah enak, manis. Apalagi kalau di sayur ditambah bumbu-bumbu, pasti rasanya lebih gurih. Mantap. Umbut yang diambil adalah bagian yang terdalam. Nah, ini ya Bang ya? Iya. Yang putih-putih ini ya? Iya. Sudah mulai kelihatan nih umbutnya. Lebih halus permukaannya ya dibanding kulitnya ini. Oke, ayo Bang, kita kupas lagi. Kesanan. Nyangkut itu Bang. Nyangkut, kan? Oh, kalau nyangkut gitu kita potong sini aja nih. Potong aja sini Bang. Kita potong dulu. Ini kalau saya lihat-lihat, umbut yang sudah dipotong mengeluarkan getah. Warnanya coklat kemerahan. Dan ini sebelum dimasak memang harus dibersihkan dulu supaya nanti tidak gatal. Umbut yang kami ambil sekarang waktunya dibawa ke rumah yang punya hajat.